Hai anak-anak hebat, generasi Indonesia yang pandai dan cerdas. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Bertemu kembali di channel yang sama, yaitu channel Arizona Prastya, One Stop Content Channel. Satu channel yang membahas beragam informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi jenis-jenis manusia praaksara di Indonesia. Kalian sudah tahu belum nih apa saja manusia praaksara yang pernah ditemukan di Indonesia ini? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama ya. Konon, manusia purba hidup pada jutaan tahun yang lalu. Manusia purba ini merupakan makhluk yang hidup sebelum tulisan ditemukan, atau yang sering disebut dengan zaman praaksara. Semula, manusia purba hidup secara berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, atau yang sering disebut dengan nomaden. Kehidupan manusia purba juga masih sangat sederhana loh. Mereka masih sangat menggantungkan diri terhadap kondisi alam. Alam yang menyediakan berbagai keperluan dan juga tentunya adalah makanan bagi mereka. Kondisi ini yang menjadikan manusia purba tersebar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Beberapa fosil manusia purba ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya di Mojokerto, di Ngandong, di Solo, di Pacitan, dan di Sangiran. Oke teman-teman, yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Meganthropus merupakan salah satu jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia oleh G.H.R. von Koningswald. Koningswald merupakan salah satu arkeolog peneliti manusia purba yang berhasil menemukan bagian-bagian fosil dari Meganthropus, yakni berupa rahang bawah dan rahang atas. Pada penelitiannya di tahun 1936 sampai dengan tahun 1941 di situs Sangiran. Setelah berhasil menemukan fosil tersebut, Koningswald menyebutnya dengan Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia raksasa dari Jawa. Fosil ini memiliki perbedaan dengan fosil Pithecanthropus yang sebelumnya telah berhasil ditemukan terlebih dahulu di situs yang sama, yakni di situs Sangiran tadi. Nah, setelah penemuan oleh von Koningswald, selanjutnya di tahun 1952, Marx, seorang peneliti atau arkeolog, berhasil menemukan fosil berupa rahang bawah. Berdasarkan hasil rekonstruksi dari fosil-fosil yang berhasil ditemukan itu, terdapat kesimpulan bahwa Meganthropus memiliki ciri-ciri bertubuh yang kekar. Rahang dan gerahamnya berukuran besar, tidak berdagu, sehingga cenderung menyerupai kera. Diperkirakan makanan yang pernah dikonsumsi atau sering dikonsumsi oleh manusia purba jenis Meganthropus ini tadi adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, Meganthropus ini diperkirakan hidup antara 2 juta sampai dengan 1 juta tahun yang lalu, pada masa Paleolitikum atau sering disebut dengan zaman batu tua. Meganthropus memiliki ciri khas pada ukuran tubuhnya tadi yang besar dibandingkan dengan manusia purba lainnya loh. Ciri-ciri dari manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus apabila kita rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama adalah memiliki tulang pipi yang sangat tebal. Yang kedua, rahangnya sangat kuat. Yang ketiga, bentuk tubuhnya tegap. Yang keempat, tulang keningnya agak sedikit menonjol. Yang kelima, tidak memiliki dagu.
Yang keenam, bentuk kepala di belakangnya ada tonjolan yang sangat tajam. Yang ketujuh, volume otaknya kurang lebih 900 cc. Dan yang terakhir adalah hidupnya secara berkelompok. Mereka masih berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain atau yang disebut dengan nomaden. Selanjutnya, manusia purba jenis kedua adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus merupakan salah satu jenis manusia purba yang teridentifikasi atas penemuan fosil, yaitu tulang yang membatu di Indonesia. Berdasarkan makna harfiahnya, Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna atau arti manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus ini termasuk dalam kategori Homo erectus dan dipercaya pernah hidup di wilayah Indonesia ini berkisar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen, manusia purba jenis Homo erectus telah mengenal kehidupan secara menetap di gua ataupun di ceruk-ceruk alam. Selain di Indonesia, penemuan-penemuan sejenis juga terdapat di berbagai belahan dunia. Misalnya, pertama di Afrika dinamakan dengan Homo ergaster. Yang kedua adalah di Tiongkok, dikenal sebagai Sinanthropus pekinensis. Lalu yang ditemukan di Eropa memperoleh julukan Netherthalensis. Fosil-fosil Pithecanthropus erectus ini merupakan hasil dari proyek pencarian jejak manusia purba oleh Eugène Dubois, seorang peneliti berkebangsaan Belanda pada tahun 1891. Dubois berhasil menemukan beberapa fosil tulang yang meliputi bagian rahang atas, yang kedua tulang kaki, ketiga tengkorak Pithecanthropus erectus saat melakukan ekskavasi di daerah Trinil, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, Dubois sempat mencantumkan langkah awal penemuan Pithecanthropus erectus di daerah sekitar desa Kedung Brubus, Madiun, Provinsi Jawa Timur. Di sebuah desa yang notabene terletak di tengah-tengah hutan jati, tepatnya di lereng sisi selatan dari pegunungan Kendeng. Eugène Dubois meneliti 2 lapisan tanah. Dubois menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus berupa rahang pendek yang sangat kuat dan sebagian geraham. Namun, pada saat ia belum menetapkan nama secara pasti akan penemuannya tersebut, ia sekedar menyebut penemuannya itu sebagai Pithecanthropus A. Sangat singkat ya. Baik, setelah melakukan ekskavasi di Kedung Brubus itulah selanjutnya Dubois lebih intensif terhadap penelitiannya di daerah Trinil, Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pithecanthropus A yang disebutkan pada awal penelitiannya di Kedung Brubus tadi akhirnya semakin sempurna berkat penemuan barunya di sebuah endapan aluvial aliran Sungai Bengawan Solo. Secara fisik, fosil kepala Pithecanthropus erectus digambarkan berbentuk pendek, namun memanjang ke belakang. Sedangkan rangka tulang paha ditemukan utuh dan tegak, yang akhirnya menyebabkan manusia purba ini disebut dengan manusia kera yang berjalan tegak. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus antara lain, yang pertama, berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Yang kedua, tinggi badan berkisar antara 165 cm sampai dengan 170 cm. Selanjutnya, volume otaknya sekitar 900 cc. Dan yang terakhir adalah makanannya masih diolah secara sederhana karena hidupnya diperkirakan antara 700.000 sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Cukup lama bukan ya dari tahun sekarang? Baik teman-teman,
Kita lanjutkan ya. Jenis manusia purba yang ketiga adalah jenis Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis adalah salah satu manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Sejarah ditemukannya fosil yang memiliki arti manusia kera dari Solo ini kalian sudah tahu belum siapa penemu Pithecanthropus soloensis ini? Belum ya? Ya, akan kakak beritahu ya. Yang pertama adalah von Koningswald, yang kedua adalah Opernoth, dan ketiga adalah Terhar. Pada tahun 1931 hingga tahun 1933 di Desa Ngandong, mereka memulai proyek penggalian tanah endapan Bengawan Solo yang di dalamnya terdapat fosil-fosil bekas kehidupan masa lampau. Secara signifikan, ciri-ciri dari Pithecanthropus soloensis ini yang pertama adalah memiliki tulang belakang yang menonjol. Yang kedua adalah rahang bawah yang besar dan hidungnya lebar. Yang ketiga adalah tulang pipinya kuat serta menonjol. Dia pemakan segala, tidak memiliki dagu. Selanjutnya ciri-cirinya adalah volume otaknya kurang lebih 750 cc sampai dengan 1350 cc. Tonjolan kening yang tebal, tingginya sekitar 165 sampai dengan 180 cm dengan perawakan yang tegap. Nah, yang keempat kita menuju ke manusia purba jenis selanjutnya, yaitu Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto. Manusia purba dari Mojokerto ini merupakan jenis manusia purba Pithecanthropus tertua yang pernah ditemukan di Indonesia loh. Pithecanthropus mojokertensis disebut pula dengan Pithecanthropus robustus, yang artinya adalah manusia kera yang sangat kuat. Lalu apa saja temuan dari von Koningswald ini? Kalian belum tahu juga. Oke, kakak lanjutkan ya. Yang pertama adalah berupa fosil tengkorak anak-anak. Yang kedua berupa atap tengkorak. Yang ketiga berupa rahang atas. Yang keempat berupa rahang bawah. Dan giginya lepas. Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan pada Pleistosen bawah dan diperkirakan hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Teman-teman, kita lanjutkan ya pada manusia purba jenis kelima. Di sini ada manusia purba jenis Homo floresiensis. Homo floresiensis adalah spesies manusia purba berukuran kecil yang mendiami Pulau Flores sesuai dengan namanya. Manusia purba jenis ini ditemukan oleh Peter Brown dan McGee bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2003. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang, gua di Flores sana. Temuan-temuan tadi kemudian diberi nama dengan Homo floresiensis atau manusia liang gua sesuai dengan lokasi penemuannya ya. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak manusia purba yang memiliki bentuk sangat mungil. Diperkirakan ukuran tubuhnya itu tidak lebih besar dari anak-anak usia 5 tahun. Karena ukurannya lebih kecil dari manusia pada umumnya tersebut, Homo floresiensis juga sering disebut dengan hobbit dari liang gua. Kita berlanjut ya ke jenis manusia purba yang keenam. Ada Homo wajakensis yang merupakan salah satu jenis Homo sapien yang ditemukan di Indonesia pula. Manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoten
pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa pertama adalah tengkorak, yang kedua adalah fragmen rahang bawah, dan yang terakhir adalah beberapa ruas tulang leher. Diduga fosil-fosil tersebut milik manusia berjenis kelamin perempuan berusia 30 tahun. Nah teman-teman, kita beranjak ke manusia purba yang ketujuh. Adalah manusia purba jenis Homo soloensis. Fosil-fosil dari Homo soloensis ditemukan di daerah Ngandong, tepi Bengawan Solo, dan di daerah Sangiran, serta di Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dari penggalian yang dilakukan oleh Willem Frederik Florus, Opernot, Karel Terhar, dan Ghr von Koningswald pada tahun 1931 hingga 1933. Nah, kira-kira apa saja sih yang pernah ditemukan oleh para arkeolog tadi? Kalian belum tahu juga kan? Oke, kakak jelaskan lagi. Yang pertama, mereka telah berhasil menemukan 14 tengkorak, dan selanjutnya 2 tulang kering, serta yang terakhir adalah tulang panggul. Adapun ciri-ciri manusia purba jenis Homo soloensis ini, yang pertama adalah memiliki volume otak 1000 cc hingga 1300 cc. Yang kedua, tinggi badannya mencapai 130 hingga 210 cm. Yang ketiga, tubuhnya tegap. Yang keempat, memiliki struktur tulang wajah yang tidak mirip dengan manusia kera. Baik teman-teman, kali ini kita sudah memasuki pada jenis manusia purba yang terakhir yang pernah ditemukan di Indonesia, yaitu jenis manusia purba Homo sapien. Homo sapien mendapat julukan sebagai manusia cerdas. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern loh. Homo sapien merupakan spesies yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, volume otaknya juga lebih besar daripada jenis-jenis manusia purba yang lainnya. Volume otak dari Homo sapien ini antara 1000 sampai dengan 2000 cc. Nah teman-teman, itulah jenis-jenis manusia purba yang pernah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia oleh para arkeolog mancanegara maupun dalam negeri. Baik, kakak rasa cukup sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi-materi yang tidak kalah menarik lainnya. Terima kasih, salam dan doa, semoga sehat selalu ya. Dah.